Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah dan mendung sedikit, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah di pagi hari ini saya masih bisa menyampaikan sedikit yang saya ketahui. Baik, yang kedua, salawat dan salam mari kita panjatkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan tadi menjadi syafaat di yaumil qiyamah nanti. Baik, di sini saya akan membahas tentang yang namanya riba. Riba secara bahasa itu adalah tumbuh, aziyadah, tumbuh atau bertambah. Tetapi secara istilah banyak para ulama mendefinisikan tentang riba. Pertama, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dia mengatakan huwa aziyadatu ar-ra'sul al-mali. Itu adalah bertambahnya harta pokok dalam suatu transaksi tersebut. Terus berkaitan dengan ini, Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani yang dalam surah Al-Baqarah yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Terus yang kedua, jenis-jenis tentang riba. Di sini Ibnu Hajar Al-Haytami ada 4 riba. Pertama, ar-riba al-jahiliyah. Yang kedua, ar-riba al-fadil. Yang ketiga, ar-riba an-nisa'i. Keempat, riba al-qard. Terus yang ketiga, saya akan membahas yang namanya tentang histori sejarah riba. Pertama, di zaman Rasulullah sudah menyampaikan bahwasanya faman iturra ghairu baghi wala 'adin fala isma 'alaih. Faman iturra ghairu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Terus yang menurut pada zaman Yunani kuno dan Romawi, mereka sudah menetapkan yang namanya tentang riba, melarang tentang riba. Yang dimana pada Cicero atau pada Plato mengatakan bahwasanya uang itu adalah sebagai uang balik. Maksudnya uang itu adalah uang money, yang dimana itu adalah uang pertukaran. Dia mengatakan kenapa dia dilarangnya tentang riba ada 2. Pertama, bahwasanya riba itu adalah membuat provokasi maksudnya itulah tentang saling membenci. Yang kedua, menindas orang miskin. Terus kenapa kita harus mengetahui tentang yang namanya sejarah Yunani dan sejarah para Kristen, di mana di kitab orang Kristen pasal 22 terbitan lama dia mengatakan bahwasanya di situ dijelaskan. Terus karena banyak orang Yunani pada zaman Renaissance atau mereka menerapkan riba. Terus kita meyakini juga bahwasanya Isa, Nabi Musa, terus orang Yahudi juga meyakini nabi-nabi tersebut. Terus saya akan membahas kenapa ada beberapa hal yang boleh kita mengambil riba. Pertama, dalam keadaan
genteng, maksudnya dalam keadaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzura. Salah satu kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdzura. Terus darurat itu membolehkan segala sesuatu. Terus dalam Al-Qur'an famaniturra ghairu baghi wala 'adi fala isma 'alaih. Terus di sini apakah dalam keadaan darurat itu kita boleh mengambil yang besar atau yang kecil. Terus keluar lagi kaidah ad-daruratu bitaqdir wa setelah adanya darurat tersebut, darurat itu harus dibatasi. Berdasarkan ayat tadi pamanitur wa ghairu baghi wala 'adi fala isma 'alaih. Tetapi di sini dia tidak ada makanan dan dia tidak boleh menjualnya setelah ada kebutuhan yang lain. Terus setelah itu adalah tentang apakah inti permasalahan dari tersebut adalah apakah kita boleh mengambil yang kecil atau sebagian saja. An yakuna jami'an mani'an. Itu adalah bahwasanya di ayat pertama ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ad'afan mudha'afah, itu adalah turun pada tahun 3 Hijriah. Sedangkan ayat Al-Imran setelahnya itu adalah turun pada 9 Hijriah. Kalau kita hanya memaknai ayat secara zahirnya aja, berarti dalam secara logikanya ada namanya dalam usul fikih mafhum mukhalaf. Mafhum mukhalaf itu umpamanya dalam pembahasan zina di dalam surah la taqrabuz zina. Di situ kan yang didekati secara mafhum mukhalafnya itu adalah hanya mendekati, tetapi berarti kalau perbuatannya boleh dilakukan dong? Tidak. Di situ jelas-jelas itu adalah pembahasan yang fatal, salah. Perlu yang namanya jami' al-bayan. Jami' al-bayan, jami' dan bayan. Terus setelah daripada itu dalam sistem riba, Abu Ala al-Maududi kenapa dia mengharamkan riba? Ada beberapa hal yang mana dia setuju juga dengan Plato bahwasanya riba itu adalah membuat provokasi antara yang kaya dengan yang miskin. Terus timbul situ sifat tamak dan rakus karena dia terlalu menginginkan harta tersebut. Mungkin sampai di sini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.